Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. By the way, terima kasih untuk para penonton setia Bang Jet yang masih setia menonton video-video Polote dari Bang Jet. Kali ini, Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Kelly yang sedang hamil dan menyelinap ke rumah pacarnya untuk meminta pertanggungjawaban. Namun Kelly mendapati rumah tersebut sedang diserang sekelompok perampok psikopat hingga dirinya harus bersembunyi dan berusaha keluar dari sana. Lantas bagaimana nasib Kelly selanjutnya? Dan selamat datang di channel JM27. It says here, if we raise the wound above the heart, we can stop the bleeding. Pada awal cerita, terlihat seorang wanita bernama Kelly yang diam-diam menyelinap ke rumah Mark melalui jendela lantai 2 dan langsung menghubungkannya ke kamar Mark. Maybe that's what I should do with my life. Kelly melakukan ini akibat hubungan mereka yang ternyata tidak disetujui oleh orang tua Mark. Terlebih, Mark dilarang menggunakan ponselnya karena orang tuanya menemukan benda terlarang di saku Mark. Setelah memberitahukan yang sebenarnya, Mark yang sudah birahi lagi-lagi baku pong-pong dengan Kelly. Sementara itu, terlihat dua orang misterius yang mulai meracuni jagung milik Mark kemudian menghabisinya. Ketika sudah hampir cerot, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Lantas Mark yang tak ingin ketahuan segera membukanya. Di sini sang ibu yang kita sebut saja Salome malah membacoti Mark atas apa yang ia temukan di saku Mark kemarin. Stacks shelves in a supermarket, but that's Give me back my phone. Salome juga memberitahu Mark kalau Kelly bukanlah yang terbaik untuk Mark. Kemudian meminta Mark untuk segera mengakhiri hubungan mereka. Saat bersamaan, ayah sambung Mark datang dan memberitahu kalau jagung mereka tidak terlihat dari tadi. Lantas sang ayah yang khawatir meminta Mark untuk mencarinya. Sebelum keluar mencari si jagung, Mark yang masih ingin baku pompong mengunci jendelanya dan meminta Kelly untuk menginap di rumahnya malam ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Mark. Kelly yang tak ingin ayam bebeknya kecewa pun menyanggupinya. Lantas Mark yang takut Salome masuk ke kamarnya, meminta Kelly untuk naik ke loteng dan menunggunya di sana. Tak lama kemudian, apa yang dikatakan Mark terjadi, yang mana Salome yang kepo bagaikan emak-emak zaman sekarang secara diam-diam masuk ke kamar Mark untuk mencari sesuatu. Dari atas loteng, Kelly melihat Salome yang menemukan foto-foto di meja Mark sangat bahagia. Namun di saat ia melihat foto Kelly, wajahnya tiba-tiba berubah dan Kelly pun menyadari kalau Salome benar-benar tidak menyukainya. Di sini juga Salome menemukan tas Kelly dan mendapati test pack yang mana pada saat itu Kelly sedang hamil. Singkat cerita, Mark yang tidak menemukan jagungnya akhirnya kembali. Tak terasa setelah banyak bercerita waktu menunjukkan tepat pukul 4 pagi. Lantas Kelly yang ingin meminta pertanggungjawaban langsung memberitahu Mark kalau dirinya sedang hamil. Bukannya mau bertanggung jawab, Mark malah beralasan kalau dirinya ingin meraih masa depan dulu dan belum siap untuk menjadi seorang ayah. Sementara itu, para perampok mulai masuk ke dalam rumah dan berhasil menyekap Salome juga suaminya. Ketika sedang adu bacot, Mark yang mendengar suara dari luar meminta Kelly untuk tetap di kamar. Sementara itu dirinya akan pergi keluar untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba untung saja Kelly berhasil bersembunyi di kolong tempat tidur, yang mana keberadaannya tidak diketahui para perompak itu. Akibat
Akibat serangan yang diberikan oleh Mark tadi membuat ketua si perampok yaitu Shane terluka parah. Shane yang sudah kenok akhirnya menyusun strategi baru yang mana ia meminta kepada para anak buahnya untuk tidak memanggil nama satu sama lain. Juga tak lupa selalu memakai topeng mereka agar tidak diketahui oleh keluarga Mark. Shane juga menyuruh Boban dan Drake untuk melakukan misi mereka. Sementara itu dirinya akan ditemani oleh si botak kalung. I take you to him now or just bring him here? No! I don't think so. But no, man. Okay, we can. What, the whole thing stays the same. Only after the work. But we could take you to him now. Selesai dengan semua itu, Boban dan Drake mendatangi Duke, juga mulai menyandra Mark dan Salome. Di sini Shane dan anak buahnya memaksa ayah Mark yaitu seorang bankir untuk membantu mereka melakukan perampokan di bank. Kembali ke Kelly yang sedang ketakutan ketika akan memikirkan cara untuk kabur dari sana. Kelly malah melihat tasnya yang ada di lantai. Dengan sekuat tenaga Kelly berusaha mengambil handphonenya. Saat berhasil, Kelly yang ingin mengirim pesan meminta bantuan malah semakin panik akibat cobaan dari Kang sutradara yang mana HP Kelly malah kehabisan baterai. Tak hanya itu, si botak kalung yang baru saja mendapat informasi dari Mbak Google meminta salah satu temannya untuk mengangkat tempat tidur karena dari informasi yang ia dapatkan itu bisa mencegah perdarahan luka yang dialami Shane. Untung saja mereka melihat foto Salome dan mengetahui kalau Salome adalah seorang dokter. Dengan cepat, Boban mendatangi Salome dan membawanya untuk mengobati luka Shane. Melihat keberadaan Kelly membuat Salome kaget dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah selesai, Kalung mengurung Salome kembali bersama Mark. Beberapa saat kemudian, Boban menghampiri Shane dengan skin layaknya Pak Ladusing. Lalu memberitahu Shane kalau dia tidak mau membawa Kalung dan akan membawa Boban segera otw ke bank. Juga Duke untuk melakukan misi mereka. Setelah berhasil, mereka akan membawa Shane pergi dari sana kemudian mengobati luka Shane dan akan menjadi sugar daddy dengan uang yang nantinya mereka rampok. Lantas Kalung yang bad mood terpaksa mengikuti apa yang Shane perintahkan. Singkat cerita, Boban yang berhasil masuk ke bank menghubungi Shane dan memberitahu Shane kalau misi mereka akan segera selesai. Saat bersamaan, Kelly mengambil jam Mark lalu menyetelnya untuk mengalihkan perhatian Kalung. Setelah berhasil keluar, Kelly yang tak ingin meninggalkan Mark memutuskan untuk mencari Mark dan melepaskan ikatan Mark. Sayangnya gunting yang Kelly gunakan tidak berhasil. Saat bersamaan datanglah seorang pria yang mencari keberadaan Salome. Di sini pria tersebut tak sengaja bertemu dengan Kalung. Namun Kalung yang memang psikopat malah mengirimkan pria itu ke alam barja. What's going on here? Insiden itu membuat Kelly semakin ketakutan, kemudian segera masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi. Ketika keberadaannya tidak diketahui Kalung, Kelly yang ingin pergi dari sana lagi-lagi galau dan memutuskan untuk tetap menyelamatkan Mark. Lalu, yang terjadi? Bukannya lari keluar rumah, Kelly yang tolil malah masuk ke loteng. Hal itu tentu saja membuatnya semakin terpojok. Sementara itu, Kalung bergegas mengambil tangga. Dan mulai mengebor untuk mengeluarkan Kelly dari sana. Mendengar suara berisik membuat Shane terbangun.
Dari sini bisa kita lihat keadaan Sean yang semakin parah akibat kehilangan banyak darah. Tak putus asa, Kelly berusaha memikirkan ide untuk menyerang Callum. Saat bersamaan, Callum berhasil naik ke atas dan mencari keberadaan Kelly. So I cut him in his. GG sekali, dengan skill wanita pirang Kelly berhasil mengunci Callum di atas loteng. Sayangnya saat berhasil keluar, Kelly malah ditodongkan pistol oleh Sean. Lantas Kelly yang memang tidak tahu apa-apa memohon kepada Sean untuk melepaskan dirinya. Kemudian Sean memberitahu Kelly kalau dirinya saat ini sangat ketakutan karena merasa ajalnya semakin dekat. Mengingat dosanya terlalu banyak, Sean pun melepaskan Kelly. Kesempatan yang diberikan kepada Kelly membuat Kelly kembali melepaskan Mark dan Salome. Saat bersamaan, Boban dan Rick kembali dan langsung menangkap mereka. Ternyata Boban yang gelap mata memiliki rencana lain yang mana dirinya ingin meninggalkan Sean juga menghabisi Duke dan Callum. Leave him up there for now. I'll look after her. Setelah itu, Boban mendatangi Sean untuk memastikan siapa yang sudah melepaskan Mark dan Salome. Mendengar apa yang Sean katakan membuat Boban segera mencari keberadaan Kelly. Di sisi lain, Rick yang muak dengan teriakan Callum memutuskan untuk mengeluarkan Callum dari loteng. Kemudian Callum meminta Rick untuk memberinya shotgun karena dirinya yang akan menghabisi Kelly. Mendengar semua yang mereka katakan membuat Kelly berpikir keras dan menyusun rencananya dengan masuk kembali ke loteng untuk mengambil crossbow dan mulai beraksi. Di ujung ajalnya, Rick berhasil menjatuhkan korek api yang membuat rumah tersebut terbakar. Dengan cepat, Kelly turun ke bawah dan mulai melakukan perburuan kepada Boban. Setelah berhasil mengirimkan Rick dan Boban ke lobi, Kelly bergegas pergi ke gudang untuk mengganti pakaiannya dengan menyamar sebagai Boban. Di sini Kelly tak sengaja bertemu dengan Duke yang terikat. Tak ingin menjadi mantu durhaka, Kelly terpaksa melepaskan ikatan Duke dan meminta Duke untuk segera pergi dari sana. Selesai dengan itu, Kelly yang sudah menyamar sebagai Boban meminta Callum untuk keluar dan menemuinya. Ketika Callum keluar, tiba-tiba tepat pada waktunya, Sean berhasil menumbangkan Callum. Melihat semua itu membuat Duke kebingungan. Ternyata Duke lah dalang dibalik semua ini. Lantas Duke yang takut dirinya dikirimkan ke alam barja akhirnya jujur kalau yang mana dia melakukan semua ini karena memiliki banyak utang dan tak ingin terus-menerus dikejar rentenir. Saat bersamaan, Salome yang sudah bebas berhasil mendengar apa yang Duke katakan. Lalu yang terjadi? Naas sekali, karena uang mereka nekat satu sama lain. Karena sudah mengetahui kehamilan Kelly, Salome meminta maaf lalu mengajak Kelly dan Mark untuk segera keluar dari sana. Akhirnya yang tersisa hanyalah Kelly, Salome, dan Mark. Sebelum pergi, Kelly memutuskan untuk tidak lagi dengan Mark dan akan membesarkan anaknya sendiri. Mendengar semua yang Kelly katakan, Salome akhirnya memberi setengah uang hasil rampokan Duke dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat memuaskan, bukan? Mark si laki-laki boti layak ditinggalkan dengan uang yang Kelly dapatkan tentu saja bisa bersenang-senang. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe.